Halo semuanya, balik lagi bersama saya Reza Nurzaman. Kali ini saya akan membahas tentang logika algoritma. Oke, langsung saja ke pembacaan soalnya. Jadi di sini ada soalnya. Kita baca dulu soalnya. Nah, untuk judul tugasnya itu menghitung gaji bulanan karyawan. Untuk deskripsinya, sebuah perusahaan ingin menghitung gaji bulanan karyawan dengan memperhitungkan gaji pokok, jumlah jam lembur, bonus, dan tunjangan. Gaji pokok diberikan secara per bulan gitu, terus sedangkan lembur itu per jam dihitungnya. Nah, karyawan juga mendapatkan tunjangan berdasarkan jabatannya. Untuk spesifikasinya, gaji pokok ditentukan berdasarkan jabatan karyawan. Tunjangan jabatan disesuaikan berdasarkan jabatannya. Terus lembur dihitungnya tuh per jam. Terus untuk bonus kinerja itu diberikan berdasarkan nilai rating, nilai kinerja atau rating karyawan pada skala 1 sampai 5. Untuk detailnya, untuk gaji pokok itu manajer itu sebesar 10 juta rupiah. Nah, untuk supervisor itu 7 juta, untuk staff itu 5 juta. Nah, untuk tunjangan jabatan itu manajer 3 juta, supervisor 2 juta, dan staff 2 juta. 1 juta. Nah, untuk tarif lemburnya itu 25.000 per jam. Nah, untuk bonus kinerjanya itu berdasarkan rating. Jika ratingnya 5, maka diberi bonusnya adalah 20% dari gaji pokok. Untuk rating 4, 15% dari gaji pokok. Untuk rating 3, 10% dari gaji pokok. Untuk rating 2, 5% dari gaji pokok, dan untuk rating 1 itu tidak mendapatkan bonus. Tugasnya itu membuat algoritma untuk menghitung total gaji bulanan karyawan dengan komponen-komponen di atas yang tadi menggunakan pseudocode dan flowchart. Oke, langsung saja buka aplikasi yang bernama Flowgorithm. Nah, di sini dikarenakan saya sudah membuat flowchartnya, jadi saya akan membuka filenya langsung. Nah, ini dia. Nah, ini awalan itu pasti menggunakan oval, bentuk oval. Nah, terus di sini ada bentuk persegi panjang yang ada garis-garisnya. Ini untuk deklarasi. Nah, deklarasi tipe data yang saya gunakan yang ini tuh integer. Nah, yang kedua ini tipe data string. Nah, terus untuk output atau input menggunakan jajar genjang. Nah, di sini outputnya masukkan jabatan Anda. Terus input jabatan. Terus lalu saya menggunakan decision atau apa namanya itu, nah, di sini saya menggunakan decision untuk algoritma percabangan. Nah, di sini jika jabatannya manajer, maka gaji pokoknya adalah 10 juta dan tunjangannya itu 3 juta. Nah, kalau jabatannya bukan manajer, maka akan diarahkan ke supervisor. Nah, jika benar jabatannya supervisor, maka gajinya tuh 7 juta dan tunjangannya itu 2 juta. Nah, jika jabatannya tuh bukan supervisor, maka turun lagi ke staff. Nah, untuk jika staff benar, maka gaji pokoknya itu 5 juta dan tunjangannya itu 1 juta. Nah, jika misalnya jabatannya itu tidak dari ketiganya ini, maka akan error seperti ini. Nah, jika sudah akan diarahkan ke sini. Saya juga menggunakan output
output input lagi. Outputnya masukkan jam lembur Anda. Terus ini saya menggunakan persegi panjang untuk proses. Nah, lemburnya itu lembur 25.000 kali jam lembur. Nah, ini sudah. Terus lalu jika sudah dilembur, maka lanjut ke bonus. Untuk bonus atau yang tadi berdasarkan rating. Nah, jika rating karyawan itu 5, maka bonusnya itu 20% atau 0,2 dikali gaji pokok. Nah, jika ratingnya 4, maka akan diarahkan ke sini. Untuk bonusnya itu 15 atau 0,15 dikali gaji pokok. Nah, jika ratingnya bukan 4, maka akan turun ke 3. Dari 3, bonusnya itu 10% atau 0,10 dikali gaji pokok. Nah, sama seterusnya sampai sini. Nah, untuk rating 1 tadi itu tidak mendapatkan bonus, makanya saya di sini menuliskan bonusnya itu 0 dikali gaji pokok. Dan jika tidak ada ratingnya, maka outputnya akan error seperti itu. Nah, lalu ke sini, lalu lanjut ke total gaji. Di sini saya juga menggunakan proses atau persegi panjang. Nah, prosesnya ini gaji pokok dikurangi tunjangan ditambah bonus, terus akan muncul hasilnya. Ini ada output, masukkan jabatan Anda. Nah, misalnya saya mengetikkan jabatannya sebagai staff. Terus masukkan jam lembur Anda. Jam lemburnya misalnya 2 jam. Terus ratingnya misal 5. Nah, ini dia hasilnya. Dan ini sudah berfungsi. Untuk pseudocode sendiri ini ada ya di Flowgorithm. Jadi all in one kayak gitu. Jadi tinggal pencet saja yang ini. Nah, maka akan muncul pseudocode-nya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Dan sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.